Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Sutrianto. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ketidakpastian dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tersebut menggunakan PowerPoint. Langsung saja kita masuk ke PowerPoint. Ini kita sudah memasuki PowerPoint. Pada PowerPoint ini, saya akan menjelaskan inti saja dari materinya. Di sini dengan mata kuliah kecerdasan buatan dan materinya ketidakpastian. Ketidakpastian dalam AI disajikan dalam 3 langkah. Yang pertama, seseorang pakar menyediakan pengetahuan tidak pasti. Kedua, pengetahuan yang tidak pasti dari himpunan dasar suatu kejadian dapat secara langsung digunakan untuk menarik inferensi atau kesimpulan dalam kasus yang sederhana. Kemudian yang ketiga, menggunakan sistem berbasis pengetahuan untuk menarik suatu kesimpulan. Langkah ketidakpastian. Langkah pertama, representasi ketidakpastian dari himpunan dasar kejadian. Menggunakan jalur alternatif menarik kesimpulan. Langkah kedua, mengkombinasikan badan dari informasi yang tidak pasti. Kemudian langkah ketiga, menarik kesimpulan. Jalur alternatif. Yang pertama, bagaimanapun dalam banyak kasus, kejadian-kejadian yang bervariasi saling berhubungan sehingga perlu untuk mengkombinasikan informasi-informasi yang tersedia dalam langkah satu ke dalam goal value atau nilai tujuan sistem. Yang kedua, beberapa metode dapat digunakan secara terintegrasi. Metode utamanya adalah probabilitas, Bayesian, teori tentang kejadian, faktor kepastian, dan himpunan fusi atau kabur. Kemudian, sumber ketidakpastian. Yang pertama berasal dari data, yang kedua pengetahuan pakar, yang ketiga representasi pengetahuan, dan yang keempat proses inferensi. Kemudian penjelasan dari masing-masing tersebut bisa dilihat di video tersebut. Kemudian representasi ketidakpastian. Ada 3 metode dasar yang digunakan, yaitu numerik, grafik, dan simbolik. Representasi numerik. 1. Kebanyakan metode umum dari representasi ketidakpastian adalah numerik, menggunakan skala dengan 2 angka ekstrim. Yang kedua, penggunaan angka ini dapat menimbulkan kesulitan berupa munculnya bias. Sebagai contoh, pakar menggambarkan angka untuk hasil pengamatannya berdasarkan persepsinya yang mungkin berbeda dengan pakar lain. Representasi grafik. Umumnya grafik berupa batang horizontal sebagai contoh ekspresi dari pakar terhadap tingkat keyakinannya dalam suatu kejadian, seperti yang di bawah ini. Kemudian representasi simbolik. Yang pertama, ada beberapa cara untuk mempresentasikan ketidakpastian dalam simbolik. Kebanyakan pakar menggunakan pendekatan skala Likert untuk mengekspresikan opininya. Yang kedua, sebagai contoh, pakar akan menanyakan kesukaan terhadap suatu hal dengan skala 5 poin, yaitu sangat tidak suka, netral, suka, dan sangat suka. Yang ketiga, cara lainnya berupa metode logika kabur atau fuzzy logic akan dijelaskan kemudian. Yang keempat, representasi secara simbolik umumnya mengkombinasikan beberapa metode yang ada. Kemudian teori dan metode ketidakpastian. Penyelesaian masalah ketidakpastian dapat berbasis 1. Peluang, statistika, objektif probability, eksperimental probability, dan subjektif probability. Yang kedua, heuristik, mencakup faktor kepastian dan logika samar. Teori yang banyak digunakan yaitu Bayesian probability, Hartley teori, Shannon teori,
Dempster-Shaver Theory, Markov Models, Fuzzy Theory. Permasalahan probabilitas. Pada permasalahan probabilitas, yang pertama, derajat dari selang kepercayaan dalam suatu premis atau suatu kesimpulan dapat diekspresikan sebagai sebuah probabilitas. Probabilitas adalah peluang terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tertentu untuk terjadi atau tidak terjadi. Kemudian rumus probabilitas yaitu Px sama dengan jumlah kejadian yang terjadi dibagi dengan jumlah total kejadian. Permasalahan probabilitas. Yang pertama, probabilitas kejadian X atau Px adalah rasio dari jumlah kejadian X yang terjadi dengan jumlah total kejadian pada saat itu. Nilai multiple probabilitas terjadi pada banyak sistem. Contoh, sebuah aturan yang memiliki 3 bagian pada antecedent. Yang ketiga, total probabilitas bernilai sekitar 41%. Yang keempat, dalam sistem berbasis pengetahuan, beberapa pendekatan untuk mengkombinasikan probabilitas dapat dilakukan. Sebagai contoh, probabilitas dapat dikalikan atau join probabilities atau dicari rata-ratanya menggunakan rata-rata sederhana atau rata-rata terbobot. Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah sebuah mekanisme untuk mengkombinasikan kejadian baru dan kejadian yang ada yang biasanya dinyatakan dalam probabilitas subjektif. Teorema ini digunakan untuk meninjau kembali suatu probabilitas awal atau prior probability berdasarkan pada informasi baru. Hasilnya disebut dengan probabilitas akhir. Dalam kasus yang sederhana diketahui 2 probabilitas, satu untuk kejadian A dan satu untuk kejadian B. Kemudian itu sebagai rumusnya. Kemudian penjelasannya, P A per B sama dengan probabilitas kejadian A yang disebabkan kejadian B yang terjadi lebih dulu atau posterior probability. PA sama dengan probabilitas kejadian A atau prior probability. PB per A sama dengan tambahan gejala dari kejadian B setelah kejadian A. Itulah sekedar materi tentang ketidakpastian pada mata kuliah kecerdasan buatan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa suatu akan terjadi. Konsep probabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menentukan perulangan dadu, lalu menentukan peluang keluar kantor karena awan tebal atau kemungkinan akan hujan deras dan banjir. Dalam mempelajari probabilitas ada 3 kata kunci yang harus diketahui, yaitu eksperimen, lalu yang kedua hasil atau outcome, lalu yang ketiga kejadian atau peristiwa. Sebagai contoh, sebuah eksperimen dilakukan dengan menanyakan kepada 100 orang pembaca apakah mereka akan mengambil mata kuliah statistik atau kalkulus. Probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal seperti 0,50, 0,20, atau 0,89, atau bilangan pecahan seperti 5 per 100, 20 per 100, 75 per 100. Nilai dari probabilitas berkisar antara 0 sampai 1, sampai dengan 1. Jika semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, maka semakin kecil juga kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Jika semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, maka semakin besar peluang suatu kejadian akan terjadi. Di dalam probabilitas terdapat aturan seperti hukum penjumlahan. Dalam mempelajari hukum dasar probabilitas,
berturut-turut akan dibahas hukum penjumlahan dan hukum perkalian, peristiwa saling lepas, mutually eksklusif. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Jika kejadian A dan B saling lepas, maka probabilitas terjadi peristiwa tersebut adalah P, yaitu probabilitas dalam kurung A atau B buka tutup kurung sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B. Audio Jungle. Faktor kepastian atau serangkaian faktor menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan, di mana ini dibangun pada 1975 untuk mengembangkan GF model. Beberapa edifice dikombinasikan untuk menentukan GF dari suatu hipotesis. Jika S1 dan E2 adalah observasi, maka MB, MD, E1 dan E2 itu bertemu pada H. H ini adalah MB, MD. Jika H1 dan H2 adalah hipotesis, maka H1 lebih bawah dari H2. Maka kalau lebih bawah itu pakai MB min, sedangkan jika besar MB memakai max. Nah, notasi faktornya CF HE, MB dikurang MD HE. Penjelasannya sudah ada di bawah. Sedangkan contohnya, bisa suatu observasi memberikan kepercayaan terhadap H dengan MB, maka MB dikurang MD. Contohnya 0,3 dikurang 0, hasilnya sama dengan 0,3. Contoh, misal suatu observasi memberikan kepercayaan terhadap H1 dengan MB, maka H1, E 0,5 dikurang 0,2 sama dengan 0,3. Sedangkan untuk mencari H1 ke bawah H2 diperoleh dari MB H1 ke bawah H2, E minimal 0,5 dibagi 0,8, hasilnya 0,5. Untuk mencari H1 lebih tinggi dari H2 diperoleh dari MB H1 lebih tinggi dari H2 sama dengan maksimalnya 0,5 dibagi 0,8 sama dengan 0,8. Tiga hal yang mungkin terjadi. Satu, beberapa evidence dikombinasikan
untuk menentukan CF dari suatu hipotesis. CF dihitung dari kombinasi beberapa hipotesis, beberapa aturan saling bergantian. Misalnya contoh untuk memakai kalimat Ani menderita bintik-bintik di wajahnya, maka kita carinya 0,80 dikurang 0,01. Hasil dari cacar bintik-bintik di wajahnya itu 0,79. Contoh yang terakhir, Asi menderita bintik-bintik di wajahnya. Dokter memperkira Asi terkena cacar dengan kepercayaan 0,80 dan MD sama dengan 0,01, maka 0,80 dikurang 0,01 sama dengan hasilnya 0,79. Teori Dempster-Shafer adalah suatu teori matematika untuk pembuktian berdasarkan belief function atau plausible relation, fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal, yang digunakan untuk mengkombinasikan potongan informasi yang terpisah bukti untuk mengkalkulasikan kemungkinan dari suatu peristiwa. Teori ini dikembangkan oleh Arthur P. Dempster dan oleh Glenn Shafer. Merupakan model ketidakpastian yang menggunakan rentang probabilitas eviden dibagi-bagi secara terpisah, kemudian dihitung nilai probabilitasnya. Hal ini mengakibatkan perhitungan bilangan yang agak rumit, dan dalam kasus permasalahan yang besar, perhitungan nilai ketidakpastian semakin kompleks dilihat dari sistem rentang yang digunakan. Maka metode faktor kepastian CF dapat dipandang sebagai kasus khusus teori Dempster-Shafer. Ada berbagai macam penalaran dengan model yang lengkap dan sangat konsisten, tetapi pada kenyataannya banyak masalah yang tidak dapat menyelesaikan secara lengkap dan konsisten. Ketidakkonsistenan yang tersebut adalah akibat adanya penambahan fakta baru. Penalaran yang seperti itu disebut dengan penalaran non-monotonis. Untuk mengatasi ketidakkonsistensian tersebut, maka dapat menggunakan penalaran dengan teori Dempster-Shafer. Teori Dempster ditulis dalam satu interval, belief plausibility. Belief Bell adalah ukuran kekuatan evidence dalam mendukung suatu himpunan populasi. Jika bernilai 0, maka diindikasikan bahwa tidak ada evidence. Bernilai 1 menunjukkan adanya kepastian, di mana nilai Bell yaitu 0 sampai dengan 0.9. Plausibility FPL dinotifisikan sebagai PL kurung S sama dengan 1 kurang Bell dan kurung min S. Plausibility juga bernilai 0 sampai 1. Jika yakin akan min S, maka dapat dikatakan bahwa Bell dalam kurung min S sama dengan 1 dan PL dalam kurung min S sama dengan 0.